Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama iNews Siang dengan saya Rosalin Cio. Pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Sadis pemirsa, kelima korban ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka di Indramayu. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disalatkan. Sejumlah kerabat tak kuasa menahan tangis. Usai disalatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal para korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Semua merasa berat bahwa itu orang baik ya. Di keluarga kita orang baik, jadi merasa kehilangan, apalagi kehilangan satu keluarga. Bahkan Haji Sahroni itu sudah kehilangan anak dan istri terlebih dahulu. Sekarang anak dan mantu dan cucunya itu diambil Allah dengan cara yang tidak benar. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, mengungkap misteri pembunuhan 5 orang keluarga pengusaha sembako ini, polisi menggelar olah TKP di rumah korban di Indramayu, Jawa Barat. Polisi memeriksa 5 orang saksi termasuk seorang karyawan di toko sembako korban. Penyelidikan maraton dilakukan petugas Satreskrim Polres Indramayu terkait kasus temuan 5 jenazah di sebuah rumah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Sejumlah barang bukti telah diamankan, diantaranya cangkul, ember, serta sprei yang terdapat bercak darah. Petugas pun masih menyisir sekitar lokasi guna memastikan ada atau tidaknya barang-barang korban yang hilang. Kelima jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kelimanya ditemukan tewas dalam satu liang di halaman belakang rumah. Seluruh korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Petugas masih menunggu hasil otopsi guna memastikan penyebab kematian para korban. Di belakang rumah tersebut, setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah diangkat sebanyak 5 jenazah yang mana terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Terungkapnya temuan jenazah berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak hari Kamis. Keluarga yang mendatangi rumah dan menobrak pintu depan terkejut mendapati banyak bercak darah hingga adanya kaki yang menyembul dari gundakan tanah. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait dengan kasus tewasnya satu keluarga di Indramayu ini, sudah ada jurnalis iNews To Iskandar di tempat kejadian perkara di Kecamatan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Baik, selamat siang Tois. Apakah kemudian polisi sudah menemukan titik terang terkait motif pembunuhan ini? Dapat Anda tunjukkan juga di mana tepatnya lokasi pembunuhan ataupun penguburan dilakukan terhadap keluarga korban tersebut? Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu TKP di mana korban akibat 5 keluarga yang dilakukan oleh yang diduga oleh kasus pembunuhan tersebut dalam satu lubang di Desa Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan di mana juga warga Kelurahan Pauman sendiri digemparkan dengan adanya 5 orang penemuan keluarga yang secara tragis akibat diduga pembunuhan tersebut, dan di mana hingga saat ini pihak
Puslapor dari Mabes Polri dan Polda Jawa Barat serta Inafis Polres Indramayu Jawa Barat telah melakukan olah TKP ulang dilakukan di Kelurahan Pauman sendiri, Ocha, dan di mana hingga saat ini juga pihak Puslapor Mabes Polri juga masih melakukan olah TKP tambahan gitu, Ocha, dan di mana juga sebelumnya kejadian ini juga diakibatkan juga dengan adanya penemuan oleh salah satu warga yang hendak melintasi berbau yang menyengat gitu, Ocha, dan di mana menurut keterangan kerabat atau korban sendiri hingga memasuki rumah tersebut dan ternyata di dalamnya tersebut ada tumpukan atau kelihatan kaki tersebut sehingga warga yang melihat tersebut juga melaporkan ke RT setempat dan pihak kepolisian sendiri. Dan hingga saat ini juga tadi sekitar 9:30 Ocha, di mana juga iring-iringan kendaraan 5 jenazah yang hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Indramayu juga telah diserahkan oleh di rumah duka di daerah Sindang tersebut, Ocha, dan di mana hingga saat ini kami akan mengajak Ocha dan juga pemirsa dan bagaimana untuk situasi saat ini, untuk olah TKP sendiri Puslapor dari Mabes Polri juga terus melakukan olah TKP tambahan gitu, Ocha, dan di mana juga pihak Puslapor dan beserta Polda Jawa Barat serta Inafis juga terus melakukan olah TKP tambahan. Di sini juga masih terpampang jelas, Ocha, di mana karangan bunga dari itu. Dan seperti ini terlihat juga, Ocha, di dalam Puslapor setelah memasuki di dalam banyak ceceran-ceceran darah yang dilakukan oleh yang diduga pembunuhan tersebut, Ocha, dan hingga saat ini juga pihak 5 jenazah yang sudah dimakamkan juga sudah dimakamkan dan sudah berlangsung pada pukul jam 11 siang tadi, Ocha, dan di mana pemakaman tersebut dari 5 korban tersebut berdampingan gitu, Ocha. Hingga saat ini juga Puslapor telah memasuki rumah atau yang kejadian perkara tersebut, Ocha, dan di mana dalam olah TKP tambahan ini juga pihak kepolisian terus menggali dengan adanya bukti-bukti dari pintu tersebut gitu, Ocha, dan di mana juga di sini terlihat, Ocha, kalau kita melihat secara jelas atau secara langsung juga menurut keterangan Puslapor, keterangan juga tidak adanya pintu kerusakan gitu, seperti itu, Ocha, dan di mana juga menurut keterangan Puslapor Mabes Polri juga menurutnya ini berkaitan dengan ada salah satu karyawan yang merupakan karyawan Ibu Elis ini menggadaikan salah satu mobil bak gitu, dan hingga saat ini juga pihak kepolisian sudah mengamankan 1 orang dari karyawan tersebut dan dimintai keterangan atas kematian ke-5 korban tersebut, Ocha, dan sebelumnya juga pihak kepolisian juga sejak kemarin dari Inafis dan Puslapor Mabes Polri juga terus melakukan olah TKP tambahan. Seperti itu, Ocha. Setelah melakukan olah TKP dari pihak kepolisian ini, ada rencana untuk melakukan otopsi atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan berikutnya dari tim kepolisian? Silakan, Tois. Ya, Ocha, tadi juga pihak kepolisian sempat kita berbincang dengan penyerahan 5 korban tersebut juga dari Rumah Sakit Bayangkara Indramayu Losarang yang tiba di rumah duka di Kecamatan Sindang menyebutkan bahwa dari 5 korban tersebut juga ada mengalami luka akibat benda tumpul di bagian kepala, Ocha, dan di mana juga dari hasil otopsi tersebut juga bahkan dari salah satu 5 korban tersebut dari anak-anak yang berusia 6 tahun dan balita 8 bulan mengalami luka robek di bagian kepala, Ocha, dan di mana juga menyebutkan bahwa pihak kepolisian juga ada berindikasi dengan akibatnya benda tersebut adalah benda tumpul, seperti itu, Ocha.
Dan hingga saat ini juga pihak Mabes Puslapor terus melakukan penyidikan atau menggali dengan adanya bukti-bukti kuat yang dilakukan di rumah penemuan yang terkubur satu lubang tersebut. Seperti itu, Oda. Ya, baik. Terima kasih Toys Iskandar atas informasi dan laporannya, melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian helikopter yang hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nasib 8 orang penumpang dan awak belum diketahui. Hingga Selasa siang, ratusan personil tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian helikopter hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Akses jalan yang terjal, aliran sungai, jalur menanjak, hingga lebatnya hutan menjadi kendala petugas menuju titik hilangnya helikopter yang berada antara 500 hingga 700 meter dari permukaan laut. Guna mempercepat pencarian, Basarnas juga menerjunkan 2 unit helikopter milik BNPB dan Mabes Polri untuk melakukan pencarian melalui udara. Jadi untuk kondisi di lapangan cukup lumayan berat ya, karena kita berada di hutan dengan elevasi yang cukup rapat ya, jadi karena hutannya masih sangat rapat sehingga itu menyulitkan juga bagi tim untuk menjangkau lebih luas lagi area daripada pencarian. Sebelumnya, helikopter dengan nomor registrasi PKRGH dilaporkan hilang kontak usai 10 menit terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Diketahui helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, sambil membawa anak, seorang mak-mak beraksi melakukan penipuan di toko kelontong di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku menggasak 90 bungkus rokok. Dalam rekaman CCTV, pelaku dengan santai mengajak bicara pemilik toko dengan memesan sejumlah sembako seperti beras dan minyak goreng. Pelaku juga memesan 90 bungkus rokok dengan berbagai merek yang masing-masing merek berjumlah 5 bungkus. Pemilik toko mengatakan pelaku menulis pesanannya dalam jumlah besar pada secari kertas. Setelah mendapatkan puluhan bungkus rokok, pelaku langsung membawanya menggunakan kardus dengan menaiki sepeda motor bersama anaknya. Pelaku berjanji akan kembali ke toko untuk mengambil sisa pesanannya saat dirinya kembali. Namun setelah meninggalkan lokasi, pelaku tak pernah lagi kembali. Orangnya katanya dia ngaku orang sini katanya. Gak kenal. Oh. Ya. Jadi baru sekali dia beli di sini. Baru sekali. Nah, itu kerugiannya gimana sih, Mbak? Berapa harga total kerugian? Sekitar 3 juta lah. Aksi pencurian dengan berbagai macam modus kian marak di Kota Depok. Kini kasusnya tengah ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sadis sesosok bayi perempuan ditemukan tewas terbungkus plastik dan dilakban di pemakaman Kota Bekasi, Jawa Barat. Bayi diduga sengaja dibuang orang tuanya demi menutupi aib. Itu paling kucing. Takutnya anuan benar. Pak disorong gitu loh, kok ada darahnya. Warga Kampung 2, Jalan Sarbini, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, digegerkan dengan penemuan bungkusan plastik terlilit lakban di area pemakaman keluarga. Awalnya warga mengira plastik tersebut berisi bangkai hewan, namun saat dibuka ternyata ditemukan jasad bayi perempuan. Warga sekitar menduga jasad bayi malang tersebut sudah 2 hari lebih dibuang di dekat makam karena warga baru mencium bau tidak sedap. Warga meyakini bayi tersebut tidak diinginkan kelahirannya karena akibat hubungan terlarang. Awal penemuannya saya lagi ngobrol sama itu tetangga sebelah. Terus
Ketahuan itu hitam-hitam, bungkusan hitam-hitam kayak semacam paketan. Saya lihat tuh berdua sama sebelah. Pakai bambu belahan tuh saya giniin. Bawahnya ada kayak pasah-pasah darah gitu. Terus udah saya begitu ini langsung bilang sama orang-orang pada duduk di sini. Aparat Polsek Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan telah membawa jasad bayi ke RSUD Kota Bekasi. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap pelaku pembuang bayi yang tidak berdosa ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi 11 bulan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meninggal dunia. Diduga lambat mendapatkan penanganan tim medis rumah sakit usai mengalami sakit perut. Orang tua korban histeris karena kecewa dengan tim medis yang dianggap lalai. Seorang ibu menangis histeris di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang setelah mengetahui anaknya meninggal dunia. Ibu ini menangis bukan hanya karena kehilangan buah hatinya, tetapi juga sebagai luapan kekecewaan soal pelayanan terhadap anaknya tidak dilakukan secara maksimal oleh tim medis. Dirinya telah meminta tolong tim medis bahkan melalui tombol alarm darurat berulang kali agar anaknya segera ditangani, namun tidak mendapatkan jawaban. Sebelumnya korban datang ke rumah sakit dengan gejala sakit perut dan harus menjalani rawat inap. Namun bukannya membaik, setelah diberikan obat, kondisi korban yang masih berusia 11 bulan ini malah semakin parah dan meninggal dunia. Aku gelisah, anakku tuh panas tinggi deh, kejang kan, lah menggigil kan dia kan. Jadi ku pencet tombol panggilan darurat tuh kan, ku pencet terus, pokok ku pencet sampai anak itulah tak bernyawa lagi. Sampai anak pula meninggal, baru ku ngerek histeris, baru datang untuk perawat itu kan. Pihak RSBT belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Sementara keluarga korban yang tak terima dengan tindakan tim medis menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.